Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Annyeonghaseyo, Cinggudel. Sudah lama loh saya tidak berada di kursi panas. Akhirnya pada malam hari ini, saya kembali ke kursi panas. By the way, sebelumnya saya ingin bertanya dulu buat yang sudah bergabung. Halo Mbak Nas, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Alhamdulillah. Ihi. Narasumberku sudah hadir. Malunya. Aku ingin bertanya, suara saya terdengar jelas ya? Mudah-mudahan terdengar dengan jelas. Saya buka terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Cinggudel. Selamat malam. Ya ampun, beneran. Aku deg-degan pada malam hari ini karena aku udah lama gak berada di kursi panas. Sekarang aku kembali di kursi panas pada malam hari ini. Di acara Annyeonghaseyo Cinggudel pastinya. Dan pada malam hari ini tumben banget ya. Udah pada kangen kan sama IG Live-nya Drakor Class gitu ya. Sebenarnya pada malam hari ini kita mau ngomongin apa sih gitu ya. Kita mau ngomongin soal peduli kanker, yaitu kita lagi memperingati bulan peduli kanker payudara yang jatuh pada bulan Oktober tahun ini gitu ya, setiap pada bulan Oktober. Nah, kenapa sih gitu ya kita mesti berbicara atau ngobrol soal kanker payudara gitu? Ternyata berdasarkan data dari Global Burden of Cancer Study atau GLOBOCAN dari World Health Organization atau WHO, kanker payudara menjadi penyakit penyebab kematian nomor 4 di dunia. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana gitu ya? Masih menurut GLOBOCAN, kanker payudara ini memiliki jumlah kasus tertinggi di Indonesia. Sebagai perempuan, tahu dong ya kan, payudara itu adalah harta juga buat kita, betul ya? Maka dari itu, penting gitu ya pengetahuan tentang penyakit kanker ini gitu. Nah, kenapa gitu ya, sepenting apa sih gitu akhirnya kita memberikan judul pada acara malam hari ini, yaitu kenali sadari maka akan menyelamatkan nyawamu. Apa itu sadari ya kan? Nah, ternyata ada sebuah cara sederhana gitulah. Sadari itu adalah singkatan dari periksa payudara sendiri. Untuk lebih jelasnya bagaimana, nanti saya akan undang seorang narasumber yang luar biasa. Saya kenal narasumber ini lewat sebuah komunitas, yaitu Ibu Profesional Jakarta. Di Ibu Profesional Jakarta, sebenarnya narasumber saya ini adalah MC kondangnya di IP Jakarta. Makanya kenapa saya deg-degan adalah saya nge-MC-in orang hebat gitu loh. Nah, kenapa sih saya mengundang beliau gitu ya? Soalnya Mbak narasumber yang akan saya undang malam hari ini namanya adalah Mbak Berlin Fridairi. Nah, Mbak Berlin ini pernah mengidap tumor jinak pada pada payudaranya gitu ya. Nah, bagaimana gitu saat beliau tervonis tumor ini? Yuk kita simak aja obrolannya. Saya undang terlebih dahulu ya, biar tidak berlama-lama. Sebentar, kita colek dulu Mbak Berlinnya. Sinyal suara aman ya, jadi kita ngobrolnya mantap. Pada malam hari ini kita akan ngobrol selama 45 menit ke depan ya. Halo, tuh dia bener kan? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum Mbakku. Waalaikumsalam. Halo, ini apa panggilannya di sini? Eh, Aku kalau di Drakor Class itu VIP ING Sang. Nah, kalau mau tahu kenapa begitu, tulisannya pokoknya ada di website kita, oh Mbak Berlin. gitu. Kalau panggilan untuk listenernya apa namanya di sini? Sapaannya? Cinggudel aja, Cinggudel. sahabat, Oke. sahabat. Halo, Kalau nggak assalamualaikum. sobat Drakor Class nggak apa-apa, aman Salam aja. kenal, saya Berlin. Salam kenal, Mbak. Yap, Mbakku, Ya. Halo, kita iya. ngobrol-ngobrol, Boleh, boleh, boleh. kita ngobrol-ngobrol soal ceritamu yang begitu menyentuhku saat engkau mengatakan saat engkau mengatakan di sebuah acara 17-an Oh kemarin. iya.
Baru aja kisah itu gitu ya aku dengar di 17-an kemarin gitu ya. Oke. Jadi aku ingin sedikit mengulas lebih jauh, walaupun sebenarnya sudah sedikit juga Mbak Berlin ceritakan di videonya di Ibu Ya. Profesional Jakarta. Cuma kan Cinggudel Drakor Class belum pernah denger gitu ya. Mm. Jadi aku akan bertanya langsung gitu ceritanya. Karena sebenarnya kanker payudara ini juga pernah ada ceritanya di Drakor. Mungkin Mbak Berlin Iya, udah pernah nonton ya. iya di Jealous Namanya betul Hmm. di Jealousy Incarnate. Tapi di situ apa yang terkena kanker payudara bukan perempuan tapi laki-laki ya. Iya, Dan aku iya, baru tahu, maksudnya setelah nonton drakor drakor ini tuh aku baru tahu gitu loh, ternyata kanker payudara itu tidak mesti mengenai perempuan aja, tapi bisa juga buat laki-laki. Jadi sadar ini juga sebenarnya penting buat laki-laki berarti ya, maksudnya nggak cuma perempuan yang harus tahu gitu ya. iya betul banget Mbak. Jadi aku juga sebenarnya ketika apa ya diinformasikan saat itu sedang dalam posisi ada dugaan tumor itu juga disampaikan bahwa ternyata eh, kanker payudara itu juga bisa untuk laki-laki. Jadi untuk semua orang yang punya apa ya payudara walaupun tidak kalau laki-laki kan tidak sebesar perempuan tapi tetap ada bisa terjadi seperti itu gitu dengan faktor-faktor tertentu pastinya Oke. gitu. Mbak, ini ada yang Hmm, bertanya dari Cinggudel, oke. dari Karijo. Karijo, Hmm. nama Berlin ini apakah karena lahir di Berlin? Oke, jadi kalau nama Berlin ini juga sebenarnya saya juga dulu waktu udah mulai mengerti udah gedean dikit tuh nanya kenapa namanya Berlin gitu kan. Terus ternyata katanya punya kisah sendiri orang tua saya bahwa ketika orang tua saya khususnya ayah saya pernah bertugas di sana. Kemudian pada tahun itu tahun 90 tuh ada tembok Berlin gitu kan. Pas saya lahir, jadi pas saya lahir ayah saya lagi di sana tuh apa ya melihat tembok Berlin tuh kayak kokoh banget gitu dan memang untuk menjadi momen sejarah ketika saya bertugas di sana seperti itu. Tapi saya nggak ikut, Masya saya di sini Allah. ya. Kan Seperti itu. ada apa? Berarti Mbak Berlin apakah lahir di Jerman? Enggak. Apa lahirnya tetap di Indonesia? Enggak, lahirnya di Indonesia. Cuman waktu itu ketika saya lahir, ayah saya lagi bertugas di sana. Jadi untuk mengenang momen bersejarah ketika Hmm, di sana dinamai Berlin seperti itu. Dan waktu terinspirasi itu ya. ya Terinspirasi. terinspirasi. Oke. Tapi Masya Allah loh, beneran. Eh, mungkin nama itu benar adalah doa. Jadi melihat sepak terjang Muci, aku tuh juga kagum gitu ya. Terima kasih, Mbak. Tapi lahirnya nggak pas pas tembok Berlin runtuh kan? Maksudnya lahirnya nggak pas tembok Kalau Berlin runtuh diruntut kan? itu adalah pokoknya setelah tahun 90 kan memang saya bulannya nggak tahu persis cuman ketika tahun 90 itu memang ketika mau dihancurkan gitu tapi saat kesana ya saya tuh melihat tembok Berlin tuh kokoh berdiri seperti itu jadi kayak Hmm. mungkin pengen ngasih nama itu seperti itu. Pas Mm. sekokoh temboknya ya. Oke. Tapi benar dirimu kokoh Mm. kok. Kalau enggak cobaan yang menurutku gitu, kalau aku yang merasakan, walaupun misalkan tumor pun itu menurutku juga sesuatu yang berat gitu ya. Aku mungkin tidak akan sekokoh dirimu gitu. Oke, Ya, ini pertanyaan yang pertama. boleh. Apa sih yang dirasakan Mbak Berlin waktu didiagnosa Mbak Berlin, misalkan aku dokter gitu ya, Mbak Iya. Berlin mohon maaf, setelah kita cek bermacam-macam, benar ternyata ada Iya. tumor di payudara Mbak Berlin. Kira-kira apa yang pertama kali dirasakan? Oke, jadi sebelumnya makasih banget ya udah diundang ke sini untuk sharing sama teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan ini bisa jadi sedikit masukan atau mungkin menjadi inspirasi buat teman-teman saat ini yang mungkin sedang dalam kondisi mengalami itu atau mungkin sedang untuk berjaga-jaga gitu kan. Nah, kalau ngomongin soal apa namanya gimana sih awalnya? Jadi awalnya juga nggak sengaja, Mbak. Jadi di suatu hari itu ada diminta untuk melakukan MCU, di mana MCU itu juga sebenarnya tidak terencana banget gitu kan. Nah, kemudian di hasil dan namanya kita MCU kan kita nggak ada prepare yang terlalu gimana-gimana ya karena tuh MCU berapa tahunan lah jadi istilahnya nggak yang terlalu kita prepare banget. Jadi saya berangkat sendiri. Jadi udah kayak pamit ya berangkat ini apa ke kantor tapi nanti sempat MCU dulu ntar balik lagi kantor. Nah, tapi ketika saat di MCU itu dokter melihat kok ada benjolan gitu kan apa nggak pernah kerasa selama ini gitu kan akhirnya dirujuk dari penyakit umum dirujuk ke dokter penyakit dalam dari penyakit dalam kemudian langsung disarankan untuk USG. Nah saat itu di USG itu benar-benar langsung ditemukan sekitar
3,5 senti. Dan itu saya posisinya Oh, sendiri cukup kan, besar cukup juga ya? besar. Jadi ketika itu saya posisinya sendiri Cukup dan besar ya? langsung cukup besar, langsung besar. Jadi kayak namanya sendiri ya, kita nggak niat untuk melakukan itu, tiba-tiba Hmm. oh ada gitu kan. Terus yang saya pikirkan pertama adalah langsung ke solusi sih ya. Ini saya harus gimana selanjutnya gitu kan. Kemudian saya disarankan Hmm. menuju ke onkologi gitu kan. Tapi karena posnya itu saya Hmm. sendirian, saya langsung mengabari suami dan memang langkah selanjutnya adalah dari situ saya cari second opinion. Nah, itu biasa ya dilakukan oleh semua orang ketika Hmm. mendapatkan Hmm. kabar, dia pasti Hmm. akan cari Hmm. second opinion yang memang langsung beda rumah sakit, langsung beda dokter gitu kan, cari lagi second opinion di rumah sakit lain. Dan dari semua hasil pemeriksaan juga ternyata hasilnya sama gitu. Dan ya udah, dari 2 dokter dan 2 rumah sakit yang sudah saya coba, ya yang saya rasakan saat itu adalah oh ada tumor ya gitu, dan itu di payudara kan, suatu hal yang nggak pernah terbayangkan sama sekali gitu. Jadi kaget pasti, shock tapi ada, cuman saat itu oh iya, karena saat itu lagi pandemi ya, pandemi tinggi, itu yang saya pikirkan adalah mencari rumah sakit yang ibaratnya bukan menjadi rumah sakit rujukan. Jadi fokusnya tuh shock tapi lebih ke fokus atau cari solusi seperti itu sih Mbak, cari rumah sakit yang ibaratnya bisa saya kunjungin sama segera apa nih yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi saat itu sih sempet 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 kaget, tapi ya berusaha untuk ayo cari solusinya aja cepet gitu, seperti itu. Masya Allah ya. Inilah makanya aku bilang tadi, nama adalah doa. Maksudnya nggak langsung terpuruk gitu kan, langsung oke, aku harus apa Hmm. solusinya gitu ya. Soalnya kan apa namanya, mungkin kalau aku kan nangis dulu apa dulu gitu ya kan. Kalau Mbak Berlin berarti pertanyaan kedua adalah setelah didiagnosa, keputusan yang diambil itu adalah langsung mencari rumah sakit dan solusi berikutnya. Istilahnya pemilihan pengobatan yang seperti apa gitu ya. Iya, jadi ya pengobatannya kan setelah itu pasti kita langsung ngubungin suami dulu pasti ya. Ini maunya gimana nih? Setelah itu Mm-mm. keluarga besar. Nah, keluarga besar tuh pasti adalah yang menyarankan mungkin langsung ke medis, ada juga menyarankan ke metode lain gitu kan. Tapi saat itu yang saya percayai adalah ketika saya ingin bertemu dengan ahlinya untuk bisa memberikan konklusi apa suggestion apa yang bisa saya lakukan gitu. Dan ketika saya sudah memilih medis, ya saya harus melanjutkan kan tingkat medis itu apa gitu. Jadi saya coba untuk ngikutin aja. Jadi ya beberapa saran masukan yang di luar medis gitu, saat itu saya belum terlalu banyak ngambil, tapi saya lebih ke medisnya nih. Saya harus ngapain gitu, seperti itu. Tapi nanti di ending ini ada bagusnya, ada cerita lain sih. Halo, siapa namanya itu? Ya, Oh, kalau mamamu malam gitu. minggu, belum malam minggu sih, menuju akhir pekan ya. Jadi anak-anak Iya. belum sekolah Halo. gitu kan, jadinya gitu deh. Iya, nggak apa kita ngobrol-ngobrol bertiga. Jadi Iya. iya, Bunda pakai make up katanya. Iya, dia Oh, gitulah iya. kalau bundanya ini. Tadi dia bilang kalau misalnya Bunda mau pergi, aku ikut gitu. Padahal maknya cuma mau Bunda mau ngobrol seru bersama Mbak Berlin di Live Drakor Class. Mbak, ini ada Iya. yang tanya dari Boleh. dari kakak Lencin, kalian di Agashi. Waktu pas Mbak di vonis menderita tumor payudara gitu ya. Ini nggak istilahnya penyebabnya itu kenapa sih gitu sampai bisa akhirnya jadi 3 cm itu kan cukup besar ya, maksudnya Mbak Berlin juga nggak Hmm. kerasa gitu kan. Untungnya memang kantor adalah memberikan istilahnya cek kesehatan yang rutin setiap Hmm. tahun gitu. Nah kalau pas enggak gitu kan itu berbahaya juga gitu ya. Iya. Pernah enggak misalkan ini penyebabnya ini gitu, ada nggak dari Iya. dokternya mengatakan demikian? Oke, kalau saya sih kebetulan apa ya, blessing banget mendapatkan dokter yang memang satu nggak parnoan, kemudian yang kedua adalah yang lebih slow gitu. Jadi menyikapinya ketika saya tanya apa sih ini penyebabnya gitu, dia bilang bahwa ketika perempuan itu pasti ada kemungkinan banget untuk mendapatkan ini gitu kan, karena hormonal itu yang paling utama gitu kan. Kalau misalkan menyalahkan jadi segi makanan juga sebenarnya nggak bisa terlalu disalahkan kata dokternya, tapi lebih ke hormonal perempuan, karena ketika perempuan sudah ya memiliki payudara, misalkan sudah punya anak juga, kemudian ada sempat menyusui, itu kan juga walaupun dikatakan menyusui bisa mengurangi itu betul, tapi ada kemungkinan bisa terjadi pada setiap perempuan seperti itu kan. Jadi kalau ditanyakan sampai detik ini, sampai detik ini ketika saya bertanya sama dokter selalu bertanya bahwa memang tidak ada jawaban khusus apa penyebabnya. Cuman kita bisa mengetahui atau menghindari seperti dari pola makan, pola hidup, itu bisa menjadi satu bagian yang mendukung gitu kan percepatan ataupun perlambatan dari
tumor itu sendiri gitu kan. Tapi yang pasti hormonal, kemudian pola hidup, pola makan. Kalau mitos-mitos soal penggunaan bra itu setelah saya konfirmasi tidak sih sepertinya ya, tidak terlalu berpengaruh bra yang menggunakan kawat ataupun tidak gitu. Jadi lebih kepada hormonal dan juga pola hidup dan gaya makan yang memang itu mungkin sekian persen lah seperti itu. Dan oh ya ada juga keturunan. Jadi kalau misalnya emang punya keturunan ada yang memang orang tuanya pernah bisa seperti itu. Cuman kebetulan di keluarga saya orang tuanya juga enggak gitu kan. Kalau hormonal ya mungkin ya itu antara saya hormonal atau mungkin dari pola makan yang dulu kita kan belum masih muda kan belum terlalu hidup sehat gitu kan seperti itu. Iya. Halo Mbak Rika Zara, terima Ya, kasih halo. sudah hadir pada malam hari ini. Ini fansnya Mbak Berlin banyak loh pada malam. Iya. Alhamdulillah bener kan? Tuh, itu dia kenapa aku mengundang Mbak Berlin ke sini itu memang beliau ini punya banyak fans loh, Cinggude. Nah, aku mau nanya, kan tadi udah sempat Mbak Berlin cerita kalau ada keluarga yang menyarankan medis, ada yang enggak. Tapi sebenarnya waktu pas Mbak Berlin menceritakan kan kalau yang utama pasti saat kita menderita sesuatu itu kita balik ke keluarga ya. Bagaimana dukungan keluarga, baik keluarga dekat maupun keluarga yang non dekat lah, maksudnya ya ibaratnya inti dulu ya suami, anak-anak gitu kan, terus orang tua tuh inti dulu lah. Lalu begitu ke keluarga besar, misalkan ya sepupu, misalkan tahu segala macam, sebenarnya dukungan untuk Mbak Berlin sendiri seperti apa? Oke, kalau untuk dukungan tentunya pasti bakal jadi support system banget ya. Kayak sebetulnya saya dengan suami itu adalah rantau. Jadi kita berdua ini benar-benar anak dua-duanya rantau gitu. Jadi keluarga yang deket banget dari keluarga inti itu nggak ada di Jakarta gitu. Jadi ketika ada kayak gini kan kita harus tahu kan pengobatannya selanjutnya adalah segera dilakukan pengangkatan gitu kan. Nah, yang kita pikirkan adalah bagaimana siapa yang akan menjaga anak saya punya anak satu kan, siapa yang akan menjaga anak saya gitu, karena posisinya lagi pandemi ya nggak mungkin boleh dibawa ke rumah sakit saat itu. Dan malah waktu itu karena lagi pandemi tinggi saya sempat bilang nggak usah ditungguin, nggak apa-apa, suami sama anak di rumah gitu, tapi nggak boleh sampai ke rumah sakit karena kan namanya ini dikatakan cukup operasi besar ya, jadi suami harus tetap datang gitu. Akhirnya saya nitipin fokusnya lebih ke siapa yang jaga anak gitu loh Mbak. Jadi fokusnya karena kita berdua aja, jadi solusinya adalah yuk kita jalani, tapi gimana nih permasalahan tantangan yang ada nih gitu kan. Nah akhirnya tapi dari pihak yang keluarga jauh pengen datang, cuman karena lagi pandemi ya nggak bisa juga gitu. Jadi emang semua serba saat itu harus benar-benar dilakukan berdua saja gitu. Jadinya kalau support system pasti memberikan support, memberikan ya bantuan semangat, ayo semangat gitu, itu bisa gitu kan. Sampai akhirnya sudah mau dilakukan operasi, kan karena sekarang lagi pandemi juga salah satu syaratnya adalah swab kan. Di swab di hari minus 2 hari ternyata hasil swabnya itu positif malahan. Nah itu jadi tantangan lagi tuh. Jadi di H-2 ketika mau operasi itu hasilnya positif, sehingga saya harus dibatalkan semuanya dan saya harus isoman gitu. Jadi waktu itu sempat dramanya sih ada di situ lagi. Jadi belum selesai shock yang tumor, akhirnya shock lagi yang sempat positif itu. Tapi saat itu adalah OTG, jadi nggak ada kendala seperti maksudnya sakit-sakit itu nggak ada sih seperti itu. Sesak napas dan lain-lain nggak ada ya? Gak ada. Gitu, jadi harus ditunda dulu. Nah selama isoman itu Mbak Berlin di mana? Maksudnya selama berada di rumah kah atau di Wisma Atlet atau di mana? Ya itu karena itu kan tahun 2000 awal atau 2020-an ya, apa 2019 ya, saya lupa. Pokoknya udah agak yang awal banget pertama ya, gelombang pertama ya. Jadi posisinya juga saat itu lagi tinggi banget. Jadi yang karena saya OTG kan, jadi agak susah kalau ke rumah sakit. Jadi yang memutuskan untuk keluar adalah suami sama anak. Jadi saya stay di rumah. Jadi suami anak saya yang stay di hotel gitu. Jadi mereka cari tempat lain dulu. Jadi karena cepet ya, karena OTG kan nggak terlalu banyak gejala. Jadi waktu itu cepet sih, sekitar hari ke-10 juga udah negatif lagi gitu. Baru akhirnya setelah dilakukan swab 3 kali, baru dokter saya, jadi swab pertama nih sudah negatif, swab kedua negatif, terus mau masuk rumah sakit swab lagi, itu baru boleh saya operasi seperti itu. Oh jadi setelah swab 3 kali dan hitungannya sudah aman, baru langsung operasi. Jadi tindakannya adalah swab dulu baru operasi ya? Maksudnya swab 3 kali.
begitu negatif langsung besoknya operasi enggak, tapi Enggak. bener-bener tetap dijeda Dan dulu rongsen, ya. jadi swab 3 kali plus rongsen sekali. Jadi benar-benar dokternya tuh benar-benar memastikan memang Oke. udah nggak ada gitu. Oke, siap. Nah, berarti Mbak Berlin setelah fase operasi pun sendirian ya? Maksudnya kan nggak ada yang jaga anak-anak gitu? Akhirnya Atau bagaimana? akhirnya setelah kita mungkin namanya orang tua juga akhirnya cerita gitu kan sama akhirnya dari kerabat ada ternyata punya kerabat yang dari segi darah mungkin nggak deket ya tapi ternyata setelah ya ada hikmahnya akhirnya setelah itu jadi deket gitu jadi akhirnya ada solusi keluarga kerabat menawarkan untuk udah ditaruh di sini aja anaknya gitu akhirnya anaknya ditaruh di situ dititipin sama kerabat itu kemudian akhirnya suami bisa fokus ke saya dan ini ada cerita yang sangat seru yang menurut saya adalah pertolongan Tuhan dan Allah itu selalu ada ya jadi karena posisinya sudah banyak mengeluarkan ya tes segala macam itu kan sampai akhirnya di posisi yang sempat isoman juga gitu kan mengeluarkan banyak beberapa pengeluaran lah gitu udahlah kita turunin aja kelasnya karena saya dapatnya kelas 1 misalkan saya turunin di kelas 2 gitu kan kita turunin aja ya kelasnya gitu nggak apa-apa deh bertiga gitu kan suami tuh udah bawa karpet gitu loh pokoknya kita udah prepare untuk udah yang penting sempat selesai 3 hari pulang sampai hari H ternyata rumah sakit itu penuh tiba-tiba tapi saya udah booking dan akhirnya saya di hari itu ditaruh di VVIP sendirian jadi malah nggak turun kelas tapi naik kelas tapi bayarnya kelas 2 jadi saat itu kita berdua sama suami lihat kayak udah mana suami bawa karpet dan segala macam yang kita siap bakal dia tidur di bawah kita sampai oh ya udah jadi ini saya nganggapnya bahwa ini ketika kita benar-benar ikhlas dan benar-benar minta doa orang tua dimudahkan tuh benar-benar dimudahkan jadi selama operasi kemarin tuh benar-benar VVIP suami dapat tempat tidur sendiri saya dapat tempat tidur sendiri nyaman dan nyaman dan akhirnya cepat recovery akhirnya bisa pulang seperti itu total dari perjalanan divonis terus habis itu operasi lalu pasca penyembuhan itu sekitar berapa hari Mbak Berlin? Jadi kan sebulan sih. Jadi ketika pertama divonis tuh langsung saya cepet cari solusi kan langsung izin sama pimpinan. Alhamdulillah pimpinan memberikan izin banget untuk bisa menyelesaikan dulu nih kesehatannya gitu kan segala macamnya akhirnya. Tapi di itu kan seminggu saya cari tahu 2 rumah sakit di minggu depannya mau operasi ternyata yang kita harus isoman dulu 2 minggu isoman baru kita mulai lagi minggu 3 cepet sih kalau untuk yang habis operasinya semingguan ya cuman memang ini sih setelah operasi itu kan itu operasi besar ya kita bius total gitu kan sama kayak melahirkan kalau mereka malah mungkin melahirkan cuma setengah badan ya maksudnya kita kepalanya masih ada misalnya kepalanya dan kita masih bisa melek gitu kan tapi kalau ini total setelah operasi itu baru saya kayak kena kalau orang tuh kayak baby blues gitu loh Mbak jadi baru terasa mungkin efek baby bluesnya gitu loh jadi kayak ngerasa di situnya tuh kayak kelingannya kok lama banget nah itu setelah saya operasi malahan jadi kayak di situ tuh baru mulai kayak ngerasa efeknya tuh setelah 3 harian gitu yang efeknya tuh masih kayak ngerasa mual kayak gitu sih lebih kayak gitu tapi selebihnya kalau dari segi payudaranya nggak sakit sama sekali sih. Masya Allah tuh bener kan nama adalah doa sekali lagi ya teman-teman. Kita dulu alhamdulillah sudah semakin banyak ya yang hadir pada malam hari ini. Annyeonghaseyo Cinggudel. Nanti kalau yang buat ketinggalan saksikan aja video kita simak dari awal. Kisah inspirasi Mbak Berlin begitu menyentuh. Aku izin ya. Aku izin bertanya lagi. Ini sibuk banget. Yang ini lebih arisan daripada emaknya ternyata ya Allah. Pendapat Mbak Berlin sendiri tentang mungkin karena Mbak Berlin mungkin ketemunya nggak sengaja, tapi mungkin perempuan-perempuan di luar sana perlu tahu gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya kita melakukan sadari gitu ya periksa payudara sendiri ini apakah ada benjolan segala macam gitu kan seberapa penting gitu biar kita sadar bahwa ini kayaknya sudah tidak aman gitu apalagi kan tiba-tiba dirasa kecil tapi ternyata nanti pas di nggak sekecil itu gitu kan bisa akhirnya 3 cm apalagi mungkin kayak saya juga tipikal yang kayak Mbak Berlin gitu nggak kerasa saya juga tipikalnya nggak kerasaan Mbak jadi kalau ada apa-apa masa sih gitu kan jadi memang harus yang periksa beneran gitu seberapa ini sih akhirnya kita penting untuk sadari itu sendiri. Oke jadi sebenarnya mungkin kita sudah ada tanda-tanda ya yang sebenarnya yang dikeluarkan tubuh kita gitu cuman kitanya sometimes kadang nggak
mengerti, dan paradigma ibu nggak boleh sakit itu justru ngebuat tubuh yang tadinya berbicara, ini saya ada masalah, tertutup gitu loh. Jadi kita kan suka mindsetnya ibu nggak boleh sakit, ibu nggak boleh sakit, karena kalau ibu sakit, rumah berantakan, anak nggak urus. Nah, mindset itu yang akhirnya ngebuat tubuh yang tadinya udah ngasih sinyal ketutup jadinya nggak terasa gitu. Padahal di situ udah ada tanda-tanda, misalkan seperti kalau kita mau datang bulan pasti kita terasa nyeri di bagian payudara, biasa. Tapi yang saya baru inget-inget adalah setelah datang bulan tuh, atau selama datang bulan tuh biasanya hilang, ini udah nggak hilang gitu. Kemudian kalau nggak sengaja kesenggol misalkan, itu kayak suka nyeri gitu. Itu hal-hal yang harus diwaspadai gitu kan. Ketika dipegang kok nyeri, atau paling jelas adalah ketika ada benjolan, itu harus kita waspadai, karena benjolan tuh memang kadang-kadang nyaru dengan benjolan kelenjar susu ya kan. Tapi kalau untuk kelenjar yang tumor itu adalah biasanya dia berpindah-pindah, kemudian ataupun ada satu tempat tapi dia benjolan itu kayak ada yang keras, ada yang lembut, seperti itu. Jadi memang benar-benar kita harus tahu dulu nih apa sih gejala, apa sinyal tubuh yang diberikan gitu loh untuk di area payudara gitu ya. Pasti nyeri, kemudian ada benjolan, bengkak, kemudian kalau kesenggol mungkin sakit, dan kadang suka terasa kayak hangat terus kan ininya, apa, bagian payudara kita yang di bagian tertentu misalkan, itu juga suatu hal yang harus diwaspadai seperti itu. Masya Allah, jadi benar-benar tubuh sudah didesain untuk memberikan sinyal ya buat pemiliknya. Tapi terkadang ya itu benar, mindset bahwa halo ibu, Anda tidak boleh sakit gitu kan. Ada baby, ada ini, istilahnya, aduh rumah cuci piring gitu. Jadi kita berusaha untuk sebenarnya harusnya istirahat gitu ya, jadi tidak istirahat. Jadi Cinggudel, jangan lupa pesan Mbak Berlin tadi, tolong diingat. Jadi kalau tubuh misalkan sudah mulai lelah, oleng dikit, udahlah istirahat aja gitu. Serahkan kepada, ya bolehlah sekali-kali gue pip massage gitu ya. Jadi bolehlah. Istilahnya me time ya. Me time. Nonton drakor juga boleh. Jadi di drakor ini betul. Jadi di drakor juga sebenarnya nggak cuma nonton gitu. Saya jujur waktu pas jealousy internet ya, mungkin Mbak Berlin juga udah nonton gitu. Itu ini kok apa gitu, oh bisa ya ternyata laki-laki kena, padahal kan selama ini di mindset kita cuma perempuan doang, tapi ternyata makhluk yang punya payudara laki-laki kan punya juga ya, jadi bisa kena gitu. Nah kalau mau tahu apa sih yang udah kita bahas tentang jealousy internet, mampir juga ke website Drakor Class, jangan lupa Cinggudel. Nah ini Mbak Berlin buat teman-teman yang mungkin sedang merasakan yang pernah Mbak Berlin rasakan gitu, entah tumor atau mungkin lebih parah gitu ya, ya mohon maaf kena beneran kanker payudara gitu kan, ada nggak sih harapan atau doa atau pesan yang bisa Mbak Berlin sampaikan biar teman-teman di luar sana, Cinggudel di luar sana bisa survive, maksudnya tetap happy, maksudnya ayo hadapin, kayak tadi soalnya aku melihat atau mendengar Mbak Berlin itu langsung segera mencari solusi, tapi kan tidak semua seperti dirimu ya, maksudnya ada yang terkadang kan kita butuh 1-2 hari untuk, apalagi kadang blank gitu ya, kayak gitu-gitu Mbak. Kira-kira apa yang kita sekarang, apa hati yang hitungannya bisa seperti setangguh dirimu gitu, apa kira-kira bisa setangguh dirimu? Sebenarnya kalau ngomongin soal tangguh tadi ya, jadi saya ingin cerita sambil juga ingin sharing sama teman-teman semua di sini. Jadi kita kan wanita tuh diciptakan sebenarnya memang lemah ya, dalam artian lemah itu adalah memang hatinya sangat lembut sekali, sehingga kalau memang kita merasakan suatu hal yang memang dirasa itu mengagetkan, shock itu, kalau mau menangis aja. Nah saat itu karena saya terlalu fokus kepada solusi anak sama siapa, solusi nyari rumah sakit, solusi apa langkah selanjutnya, saya mengabaikan yang namanya menangis gitu. Nah sampai akhirnya saya tuh ya nangis paling ketika di rumah, sampai kan saya kan naik kereta tuh Mbak, itu nggak ada sedih-sedihnya sama sekali, masih kayak searching cari dokter, searching cari rumah sakit, sampai di rumah udah kelar semua, malam baru mikir nih, oh iya ada ini ya ternyata tuh, baru, tapi nangis cuman kayak tes gitu doang, dan nggak yang terlalu mengeluarkan banget gitu kan, sampai prosesnya semua. Nah setelahnya itu yang tadi saya bilang itu, setelah semua selesai, bener-bener semua selesai, saya udah operasi, udah di rumah, baby blues tadi itu ya, malah kerasa baby blues awal itu yang saya rasakan adalah tiba-tiba saya selalu ingin menangis, tiba-tiba setelah itu semua. Jadi kayak apaan sih ini, lagi nyuci piring tuh nangis, pengen nangis, lagi nyuci piring, lagi apa, kok rasanya gini. Akhirnya saya coba ngomong sama suami bahwa kok gini ya gitu, ada apa ini gitu kan. Dan ternyata terus saya langsung coba, karena saya udah ngerasa nih tadi sinyal yang dikeluarkan tubuh udah kayak
ada yang nggak beres nih. Saya tuh sebenarnya saya konsultasikan ke teman yang dokter dulu, kemudian dari dokter menyampaikan bahwa ya mungkin efek bius itu, yang efek bius yang bisa menjadikan kita menjadi lebih ada efek-efek yang baru muncul gitu kan, karena kan kemarin sempat ibaratnya ditidurkan, ada beberapa fungsi yang memang baru aktif lagi, dan itu juga butuh proses untuk bisa recovery karena memang ada bagian operasi yang memang harus recovery lagi gitu kan. Tapi di sisi lain saya juga akhirnya punya sahabat psikolog bahwa tubuh saya minta menangis gitu. Maksudnya dalam artian ketika kemarin tuh kamu mengabaikan perasaan itu gitu loh. Jadi sebagai wanita kalau emang lagi shock apa ya, menangis aja gitu. Karena justru menangis itu adalah bagian yang memang harus dikeluarkan gitu. Setelah itu udah habis saya coba untuk mengerti, saya coba ya pasti mendekatkan diri ya, pasti bagian dari itulah. Tapi istilahnya saya mikir oh iya ya, tubuh tuh pengennya diapain sih ketika didengarkan bahwa saya menangis. Itu yang keluar adalah sebenarnya saya takut kemarin itu gitu, kayak ada rasa kayak kemarin takut loh sebenarnya gitu, cuman dia tuh terhalang dan harus fokus ke solusi gitu. Jadinya kalau buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang mendapatkan kabar itu, nangis dulu deh, nggak apa-apa, nangis dulu gitu kan, keluarkan dulu memang yang dirasakan. Kalau emang sedih, rasakan sedihnya cukupnya gitu, sampai akhirnya yuk cari solusi gitu. Jadi nggak perlu berusaha untuk tegar, tapi akhirnya nanti juga akhirnya tubuh juga meminta untuk dikeluarkan juga gitu kan. Jadi kayak menangis nggak apa-apa, tapi lebih ke selesaikan dulu semuanya diri kita, menerima, intinya menerima dulu, akhirnya kemudian cari solusinya. Dan solusi itu juga kalau saran saya, cari solusi yang benar-benar, misalkan sudah medis ya upayakan untuk selesaikan sampai akhir gitu, jangan setengah-setengah gitu. Kalaupun mau non medis dipersilahkan, tapi juga full totalitas gitu, mulai dari pola makan ya benar-benar pola makan dijaga, pola hidup dijaga gitu kan. Jadi benar-benar ketika mengambil pilihan medis atau non medis benar-benar harus full dan totalitas gitu. Dan kemudian tentunya minta keluarga dan teman sekitar ataupun lingkungan untuk bisa menjadi support system yang ya, karena saat itu pasti kita, ya namanya sakit, kita pasti tidak bisa melaksanakan tugas kita sebagai istri ataupun rumah ibu ya, tapi tetap ya mudah-mudahan, tapi pasti di situ pasti akan ada support system yang itu menjadikan alasan kita untuk cepat recovery gitu kan. Kemudian dari diri kita sendiri juga harus lebih aware gitu, ketika kita ngerasa nggak beres langsung aja ke ahlinya gitu, nggak usah memprediksi sendiri, kemudian mendiagnosis sendiri, sehingga akhirnya didiemin aja gitu, nggak ada tindakan seperti itu. Jadi buat teman-teman sih di sini ya benar-benar harus tahu sinyal tubuh kita sih seperti itu. Kalau kita udah capek, istirahat. Kalau pengen pengen slow dulu. Kalau lagi pengen hatinya nggak enak ya ditanya tubuh itu. Saya akhirnya finally oh iya ya, tubuh itu pengen diajak ngomong, kadang-kadang pengennya apa sih gitu, pengennya maunya seperti apa gitu. Jadi karena sinyal udah banyak diberikan ya Mbak, kadang-kadang ya kita kalau udah capek tapi masih kayak pengen lagi ngapain kayak gitu. Seperti itu sih. Berarti sebenarnya apa ya, banyak hikmah ya yang Mbak Berlin dapatkan. Apalagi waktu itu pas banget pandemi lagi naik juga. Maksudnya benar-benar ya serba, kan waktu pas pandemi naik itu serba susah ketemu saudara ya, maksudnya nggak bisa langsung terbang gitu kan, apalagi tadi sudah diceritakan kalau jauh dari orang tua gitu kan. Ya terkadang kita kan kalau misalkan lagi sakit butuh tangan ajaib mama ya, maksudnya ya jadi bisa sembuh gitu kan, maksudnya terkadang ngerasa seperti itu gitu ya. Dan akhirnya Mbak Berlin berusaha untuk tangguh dan akhirnya baru bisa keluar itu tadi ya, maksudnya benar-benar keluar setelah selesai, maksudnya padahal itu hitungannya isian terpendam yang baru keluar gitu ya. Jadi ketika ada orang bilang sehat lahir batin ya itu harus sehat lahirnya dan juga batinnya gitu. Ketika kemarin mungkin dari segi physically sudah sehat, sudah dioperasi, batinnya juga harus diperkuat lagi dengan satu mindsetnya lagi ya, lebih ke mindset positifnya dibangun sehingga semangat untuk menjalankan kehidupan dan untuk cepat sembuh itu harus tetap ada gitu kan. Jadi waktu itu kan saya akhirnya sempat pisah sama anak kan 2 minggu karena memang dia akhirnya keluarga kerabat itu menyampaikan udah fokus dulu ke kesehatan, baru nanti anaknya dibalikin sehingga biar bisa full istirahat. Nah itu akhirnya ada motivasi untuk bertemu dengan anak dengan sesegera mungkin sehingga bisa segera kembali kumpul lagi bertiga gitu. Jadi di situ ada ya benar kata Mbak sih tadi, lebih ke mindsetnya juga lebih dijaga gitu, jangan down terus. Oh iya, kalau misalnya memang ya kadang-kadang betul sih Mbak kata Mbak tadi bahwa
ketika dapat mungkin ada beberapa yang langsung down. Saya sebenarnya down juga, cuman saat itu kondisinya mengharuskan saya untuk cari solusi ya. Kalau mungkin kondisinya mungkin ada orang tua di rumah, mungkin orang tua di sini mungkin jadi lebih kayak, oh ya anak-anak ada orang tua bisa ada waktu untuk menangis gitu. Jadi saat itu kayaknya kondisinya tuh kayak nggak sempet nangis gitu. Ayo habis ini ngapain yuk, cepet yuk gitu, mikir yuk gitu. Tapi sebenarnya itu salah juga, nggak boleh, harus tenangkan dulu pikirannya kayak gitu. Ini catatanku banyak sekali. Mulai dari totalitas, memilih, oh iya aku mau bertanya, maksudnya apa sih akhirnya Mbak Berlin dan suami gitu ya, dan keluarga inti setelah berdiskusi, kan ada yang non medis gitu ya, kenapa ya udah deh aku medis aja gitu? Apakah karena udah ini lebih cepat, maksudnya karena kalian juga jauh ya kondisinya, karena udah ini lebih cepat jadi mungkin dari dokter udah sekian A, B, C-nya udah lebih jelas dibandingkan misalkan yang medis butuh ada proses yang lebih lanjut, atau seperti apa? Maksudnya sampai oke, aku medis aja gitu. Oke, jadi kalau untuk ngomongin soal penyakit yang memang akhirnya sebenarnya bukan cuma kita doang yang menghadapi, dan ini sudah banyak dan sering disosialisasikan juga. Saya saat itu berpikir bahwa saya harus ketemu ahlinya nih. Ahlinya berarti kan orang yang sudah mempelajari itu betul, sudah memiliki banyak ilmunya pastinya yang memang sudah beliau pelajari gitu kan. Jadi saat itu saya berpikir adalah ketika saya mencoba untuk memeriksakan dalam bentuk medis, kemudian saya untuk disampaikan nih, ini solusinya ini prosedur seperti ini. Oh ya udah, fokus aja ke satu solusi nih, adalah medis gitu kan. Jadi pemilihannya saat itu adalah satu udah gede banget, ini udah 3,5 cm, tapi keluarnya di 4,25. Ternyata keluarnya lebih besar dibandingkan dengan yang di USG. Jadi memang saat itu saya bilang, wah pilihannya adalah tepat nih gitu. Jadi udahlah, pilihan saat itu adalah saya merasa pilihan yang terbaik adalah ke dokter dan coba untuk medis dan menyelesaikannya semua dengan medis gitu. Tapi juga ternyata dari dokter itu banyak yang beda-beda ya ininya ya, tindakannya ya. Jadi nggak semua dokter sama kan. Jadi setelah saya coba ketemu satu dokter, kemudian saya ngerasa dokter ini cocok. Setelah dari sekian dokter itu yang saya udah ketemuin, ya udah sama dokter ini aja. Kemudian antara dokter satu dengan dokter lain itu ada ini juga tindakan yang memang berbeda. Ada yang cuma biopsi ngambil cairannya dikit doang, ada yang dibedah langsung. Nah itu beda-beda. Nah ketika saya share pengalaman saya, banyak lagi yang komen-komen atau DM juga gitu, bahwa tindakan dari dokter itu beda-beda gitu. Jadi setiap dokter memang punya tindakan tergantung tubuh, kan dokter melihat tubuh kita kan seperti apa gitu. Jadi dokter pasti punya rekomendasi masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamain sih Mbak. Misalkan tindakan saya adalah langsung diambil, sama teman-teman yang lain mungkin bisa beda-beda seperti itu. Oke, siap. Yang penting begitu mengambil keputusan harus totalitas. Catat. Aku sudah mencatat. Aku sudah mencatat banyak. Masya Allah, ini beneran ya mau ikut tampil. Mohon maaf, ini MC-nya tuh kan dadah-dadah lagi dia. Masya Allah, luar biasa. Gini ya, sebenarnya yang bikin cepat sembuh adalah berkumpul kayak gini gitu. Iya, betul. Mereka salah satu motivasi sembuh juga gitu kan. Pokoknya kalau ya gimana ya, memang namanya ibu gitu ya Mbak ya, kita sadari gitu kan. Ya alasan kita bekerja keras dan segala macam ya pasti buat keluarga, apalagi sih gitu kan. Oke, ada 1-2 patah kata yang mungkin mau Mbak Berlin sampaikan. Soalnya ini kayaknya sudah padat banget ya dari awal. Udah aduh kebantuan. Ya, maaf saudara. Ya inilah kalau terjadi. Kalau memang ada yang mau Mbak Berlin sampaikan, tapi sudah padat gitu kan dari awal. Ya udah dijelaskan mengapa sih faktor-faktor penyebab gitu kan. Terus bagaimana sih begitu menerima kabar apa yang harus dilakukan gitu kan. Bener-bener sharing yang sangat luar biasa. Mau ada lagi yang disampaikan untuk Cinggudel yang pada malam hari ini menyimak? Ini udah 200 ribuan 200.000 pendengar Mbak Berlin. Oke, baik. Sebelumnya makasih banget ya Mbak, aku udah diundang ke sini untuk sedikit sharing lah. Akhirnya bisa. Aku yang terima kasih. Dirimu selalu bilang makasih. Aku loh yang beneran. Bisa dapat kesempatan untuk kasih banget. Bisa dapat kesempatan untuk bisa. Aku senang banget, bahkan akhirnya kan aku sharing di berbagai sosial media aku gitu kan. Dan aku sangat open banget. Kalau ada yang komen orang jauh, orang nggak kenal tuh sampai minta kontak lebih lanjut. Biasanya di YouTube tuh minta kontak lebih lanjut, saya akan arahkan ke Instagram sih yang lebih mudah, ada bisa DM kan. Di situ tuh banyak banget yang
banyak banget yang nanya dan juga kayak doain ya bun saya sebentar lagi mau operasi itu banyak banget gitu kan. Jadi saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan masukan buat teman-teman yang saat ini sedang menghadapi ataupun yang mempersiapkan supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi saya sangat senang banget kalau diundang acara seperti ini, maksudnya bisa jadi sharing juga buat teman-teman semua di sini. Dan kalaupun memang saat ini teman-teman dalam keadaan yang dirasa sehat, yang pertama adalah tetap harus menjaga pola makan dan juga pola hidup, kemudian sering-sering cek. Jadi cek itu kalau untuk perempuan adalah saat mandi, itu adalah saat yang tepat untuk cek. Kemudian kalau bagi yang sudah menikah juga mungkin bisa dibantu suaminya untuk cek-recek gitu kan, bagian yang memang ada perubahan atau enggak di situ. Kemudian jangan lupa kalau memang ada USG itu memang bisa dilakukan setahun sekali tanpa kondisi tanda masalah. Jadi tanpa masalah itu ada di USG di berbagai macam laboratorium tersedia, itu sekitar harganya 300-an, dan teman-teman bisa lihat dan langsung lihat hasilnya. Jadi ada hasilnya, ada hasil benjolannya apa enggak. Nanti kalau misalnya benjolan baru diarahkan lagi ke dokter umum. Jadi nggak mesti harus ketemu dokternya kan, seperti dan itu di laboratorium juga sudah ada, ataupun di rumah sakit juga sudah ada. Dan amazing banget itu ya, bukan amazing sih Mbak ya, tapi ketika saya sharing ini akhirnya ada orang yang nggak kenapa-kenapa, dia takut, dia share, dia ke dokter, ternyata ada Mbak, ada benjolan. Jadi dia karena dia yang melihat doang, jadi dia ngerasa harus waspada. Itu juga jadi satu hal yang bagus juga kan gitu. Kemudian kalaupun memang saat ini qadrallahnya teman-teman ada yang sedang mengalami atau mungkin shock mendengar itu, yang pertama memang harus menerima, kemudian mungkin berserah diri, dan juga akhirnya mencari solusi yang memang teman-teman yakinin. Saya nggak bisa menyatakan yang yakin yang mana, tuh teman-teman meyakini sesuai dengan kemampuan teman-teman, keyakinan teman-teman. Mau medis silahkan, mau non medis silahkan, mau kombinasi juga silahkan gitu. Jadi teman-teman yang paling tahu apa yang teman-teman butuhkan seperti itu. Dan kemudian setelahnya ini kita harus juga lebih menjaga pola hidup gitu. Saya akhirnya kalau nggak pengen banget itu nggak makan yang memang tidak mempercepat itu kan. Sebenarnya dokternya juga alhamdulillah dapat dokter yang slow, yang kayak bukan yang nggak boleh makan instan nggak gitu. Jadi lebih ke kalau biasanya sebulan 4 kali, ya sekarang sebulan 2 kali Bu gitu. Jadi enaknya gitu. Jadi nggak yang kayak biar nggak kaget ya, biar nggak kaget ya, langsung stop gitu ya. Akhirnya ya kayak mie instan gitu kalau pengen banget, benar-benar kalau pengen banget. Terus yang kayak grill juga kalau pengen banget gitu. Jadi mulai menjaga gitu karena nggak mau keulang aja lagi gitu kan, masa-masa yang kemarin gitu, nggak mau keulang lagi. Jadi lebih ke sadarnya sekarang seperti itu, jaga pola makan sih yang pertama. Jadi kayak makanan-makanan yang bersifat mempercepat atau menimbulkan tumbuhnya lagi tuh lebih dikurangi. Dan tetap semangat buat teman-teman semua di sini, dan tetap positive thinking untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang 2 tahun kita masih gini-gini aja ya. Enggak lah, no, tidak begitu dong. Iya. Enggak begitu. Mbak, ini ada yang bertanya dari Cinggudel, Mbak Rera. USG-nya itu bagaimana ya? Aku juga berpikir USG kan aku cuma bayi doang, masa aku belum pernah berpengalaman USG. Apakah USG-nya kayak kita meriksa bayi atau ada USG lain yang berbeda gitu? Iya, USG-nya itu ada namanya, ya USG mama. Jadi USG itu kan ada yang mamografi dengan mamai. Kalau mamai itu adalah yang pasti dipakai di bawah 35 tahun, karena waktu itu usianya memang di bawah 35 tahun, jadi memang disarankan yang mamai. Tapi kalau di atas 35 tahun tuh mamografi. Jadi kalau yang mamai itu memang kondisinya kayak kita USG kehamilan gitu kan, ya cuman kayak kita ditidurkan kemudian dia ada alat itu. Jadi kalau yang mamografi karena saya belum coba, jadi saya nggak tahu. Tapi kalau yang mama itu lebih ke dicek bagian kiri dan bagian kanannya seperti itu. Jadi tesnya itu ada di rumah sakit dan juga di beberapa laboratorium. Saya lupa harganya, tapi kisaran 300-an sampai 600 masing-masing berbeda. Cuman kisaran itu sih. Jadi dan itu mudah dijangkau, jadi nggak mesti harus kita ke dokter dulu kemudian ada diagnosa, nggak mesti itu. Jadi memang kita bisa melakukan sendiri untuk tes itu sendiri gitu. Oke, siap. Udah jelas ya, Cinggula? Ada yang mau bertanya lagi? Ya Allah, terima kasih banyak ya. 5 menit. Oh iya bener, maksudnya kan aku bilang 200.000 pemirsa loh Mbak Wen. Berasa kayak di MC Metro TV. Oke, kali aja kita diundang ke Metro TV ya kan. Ngimpi dulu. Ada lagi yang mau bertanya?
udah jelas banget ya sampai range harga-harganya, jadi kita bisa membayangkan kira-kira kalau misalkan harus mau periksa menyiapkan budget berapa gitu kan, tadi udah sedikit dibocorin. Kalau sekiranya lupa-lupa ya nanti setelah abis ini bolehlah dimundur-mundurin dikit gitu. Terus kalau misalkan yang terkait operasi Mbak, operasi itu juga sebenarnya walaupun dirasa apa ya, mungkin besar gitu untuk pakai biaya pribadi gitu kan, itu juga bisa menggunakan misalnya BPJS gitu, walaupun mungkin prosedurnya kita harus menjalani prosedurnya yang sedemikian rupa, cuman ini benar-benar bukan jadi alasan buat tidak melakukan pengobatan gitu kalau misalkan seperti itu. Jadi karena sebenarnya dari segi BPJS juga bisa menanggung gitu kan. Kemudian bisa bisa dibantulah untuk pengobatan itu sehingga kita bisa ada pilihan lah untuk bisa biaya yang kita bisa sanggupi gitu, seperti itu. Kayak saya aja akhirnya nurunin kelas kan, tapi qadarullah malah dapat kelas yang itu rezeki, itu udah masih itu rezeki lah, itu nggak bisa diini Mbak, itu udah buatmu, istilah hadiah buatmu atas ketegaranmu sih. Gitu. Jadi sebenarnya gini, misal mau periksa kayak Mbak Berlin tadi ya, cek rutin yang setahun itu, nanti kalau misalkan ada apa-apa baru disarankan ke dokter spesialis gitu ya. Iya, jadi datang aja ke laboratorium yang memang sudah kita kenal saat ini gitu kan. Datang mau tes tahunan, kadang-kadang karena saya juga belum tahunan sih, insya Allah nanti Desember ini harus tahunan gitu, karena datang ke tahunan, kemudian nanti akan dicek. Nah kalau ada kan langsung kelihatan tuh ada benjolan apa enggak. Nah kalau ada benjolan biasanya langsung disarankan untuk ke dokter onkologi gitu. Tapi kalau enggak ya tes tahunan lagi seperti itu. Oke sih. Gitu. Udah jelaskan ya, Cingudel. Insya Allah sudah tapi anyway banget. Kalau dari segi filmnya, menurut pendapat Mbak gimana tuh filmnya? Sangat film yang jealous itu. Kalau aku sih film Jealousy Incarnate ini beneran membawaku ke dunia yang aku sama sekali nggak tahu. Maksudnya kan dia setelah operasi gitu kan, terus ya sama menjaga pola makan juga gitu kan. Habis itu, tapi heran ya, maksudnya di situ ada gitu si statement bahwa aku sudah menderita kanker, si Jo Jung Suknya ini, si pemeran utamanya bilang saya sudah menderita kanker, dan quote-nya juga udah ada di IG live, Instagramnya Drakor Class gitu kan. Saya ini kanker dan saya tidak bisa punya anak. Apakah sampai mempengaruhi segitu? Itu juga bertanya-tanya sebenarnya untukku. Waktu pas Mbak Berlin divonis tumor ini, pernah nggak ada dokter bilang, Mbak kayaknya habis ini tidak disarankan untuk punya anak lagi? Padahal Mbak Berlin kan sebenarnya mungkin pengen masih lah satu lagi kan. Sayang satu doang, aku aja buntutnya 3 ya kan. Masa dirimu terus masih cantik. Oke. Jadi waktu itu sih karena posisinya masih dalam tanda tumor dan kemudian jinak gitu kan, dokter tidak lebih lanjut menyampaikan terkait itu gitu Mbak. Jadi tetap nggak ada statement itu yang keluar dari dokter saya gitu. Jadi saya tidak mendengar itu gitu. Tapi mungkin beda kasus kalau mungkin cancer ya. Kalau cancer mungkin harus ada perawatan lebih lanjut gitu kan, yang memang harus dilakukan gitu. Jadi kalau untuk yang itu saya juga tadi sempat lihat, apakah itu hanya berlaku untuk perempuan atau laki-laki saja, itu saya mohon maaf belum bisa menjawab terkait itu. Jadi saya tidak tahu kalau soal itu. Cuman kalau dari saya kemarin tidak ada informasi itu. Cuman memang karena kalau misalkan mau hamil lagi kan harus menyusui ya. Jadi dokternya memang bilang agak sedikit kasih jeda dulu ya sebentar supaya ini recovery dulu, baru nanti recovery-nya boleh tahu berapa lama nggak Mbak? Jadi berapa lama? Sebulan sih istilahnya. Sebulan lepas ini ya, jadi kalau di saya metodenya ketika dioperasi itu langsung kayak dililit pakai kayak stagen loh Mbak. Stagen ketika kita lahiran. Jadi metodenya kayak pakai stagen. Ini yang lucu gini nih. Jadi kan saya kan nggak terlalu banyak nanya nih, operasi diapain sih gitu kan. Tapi kebanyakan searching. Iya, aku juga mau tahu tuh. Aku mikir kan apakah disilet, aduh aku kebayangnya sangat serem gitu kan dengan ininya gitu. Apakah di apa tuh, saya kebetulan tidak sempat bertanya tuh sama dokter. Tapi searching, tapi kebanyakan searching yang aneh-aneh sampai akhirnya diapain gitu kan. Sampai akhirnya karena nggak sempat tanya, akhirnya udah ngejalanin operasi. Tapi udah kayak janji nih, melek mata sadar mau megang nih gitu kan, mau megang. Nah pas bangun ternyata dikembenin gitu loh, jadi posisinya kayak pakai kemben gitu, diikat. Nah pas megang, aku tahu tuh adegan kalau kita pura-pura jadi laki-laki, iya kan, kalau di drama-drama ada kan tuh.
Jadi Kayak gitu berarti ya. pakai kemben gitu. Jadi kayak pakai kemben tapi itu bener-bener dikencengin banget sampai bener-bener kenceng banget. Jadi pas sadar, pas megang kok rata. Nah itu kan shock kan. Hah, Panik. panik, Heeh, kok rata. Terus sampai udah yang kayak ini dia apain operasinya gitu kan. Terus eh, sampai udah apa ya maksudnya, terus ternyata pas dokter datang dijelaskan bahwa enggak cuma diambil dari aurolanya itu ya, dirobek di, dan itu alhamdulillah. Nah itu mungkin penting ya nanti buat teman-teman semua yang mau operasi, kita namanya perempuan apalagi misalkan kita masih ada suami kan, ada estetika yang memang pengen masih dijaga gitu loh. Dan itu saya sempat tanyakan juga, ini posnya gimana nih, jangan sampai, pengennya estetikanya tetap ada gitu. Akhirnya dokternya menyampaikan enggak kok, kita benar-benar menjaga estetika itu. Jadi dari yang aureola yang itu tuh dirobek, kemudian dijahit lagi di situ. Jadi tidak ada bekas-bekas lagi di manapun gitu. Jadi dan alhamdulillah juga nggak kelihatan gitu kan, kalau nggak yang gimana banget teman, dari segi luar tuh nggak kelihatan banget gitu. Jadi itu dirobek, diambil, terus dijahit lagi. Jadi posisinya adalah tidak merusak apapun gitu kan, tidak meninggalkan bekas apapun. Jadi itu mungkin Aku yang juga berpikirannya iya, apakah hilang gitu. Aku pikirannya juga hilang. Jadi terima kasih sudah itu mengganggu gitu. sedikit. Jadi ya itu, Ini. jadi hanya dirobek sedikit. Dan tapi ini menjadi satu catatan buat teman-teman semua, bisa boleh ditanyakan ke dokternya, boleh nggak sih ada estetikanya sehingga tidak menimbulkan jahitan yang terlihat jelas atau mungkin goretan yang terlihat jelas, itu boleh banget. Dan itu hak kita sebagai pasien untuk bertanya hal seperti itu. Dan yang pastinya juga kita juga apa ya namanya, kalau ada hal kayak gitu kan kita harus diskusi juga dengan suami seperti itu. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya tuh nggak ada perubahan sama sekali. Tapi memang kayak namanya tadi ada benjolan, kemudian nggak ada benjolan. Memang waktu susah itu sempat ada kempes sedikit itu kan Mbak. Kemudian di perubahan itu ya 2 minggu lah nggak bisa mandi ya, maksudnya mandinya harus dimandiin gitu-gitu tuh sekitar 2 minggu. Setelahnya ya alhamdulillah udah nggak ini lagi sih. Yang risih sih 2 minggu nggak boleh pakai bra itu sih. Jadi kayak setelah ketika itu recovery itu Tapi bebetan itu Mbak, selama 2 minggu pakai bebetan. Jadi bebetan itu cuma seminggu, tapi setelahnya itu nanti pakai ditempel aja biasa. Cuman kita nggak boleh pakai bra, nah kan nggak terbiasa ya. Ditempel gimana maksudnya? Ditempel ya, perban aja ditempel tek gitu. Jangan perban di luka Oke, itu. oke. Tapi selama 2 minggu tuh nggak boleh pakai bra. Itu yang nggak bikin nggak nyaman kan, karena jadinya Nggak nyaman, nggak iya. ya kayak gitu. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi selebihnya nggak sakit di bagian itu juga alhamdulillah enggak sih. Efek bebet itu gunanya buat apa? Maksudnya setelah operasi kita kayak kembet itu efeknya buat apa Mungkin Mbak? lebih Kalau cepat. dokter bilang itu Iya, efeknya untuk lebih cepet kayak biar karena kan itu posisinya mungkin dirobeknya seret gitu ya, setengah gitu kan. Jadi itu untuk oke. bisa Biar membuat raket nempel, lagi gitu. ya biar lebih nempel lagi gitu, Oh, seperti itu. aku baru tahu lagi nih ternyata elastis juga ya bagian itu Tapi kita ya. kalau yang Maksudnya, teman saya nggak gitu juga. Maksudnya teman saya pasti cerita juga nggak. Jadi mungkin itu di setiap dokter kan berbeda-beda ininya kan, punya beda-beda ya. tindakannya. Jadi memang harus Gitu. Oh ya, ini Jadi juga Mbak Karisna bilang ada bra khusus juga untuk yang di jealousy incarnate-nya gitu. oh Iya iya. memang waktu di jealousy incarnate ada bra khusus juga. Udah lama banget, Cingkudel luar biasa. Sudah 1 jam loh, kita nggak Ya Allah, nggak terasa, terasa hampir ya. 1 jam. Tapi memang seru, maksudnya masih banyak sebenarnya penasaran, tapi waktu jualan yang sudah harus memisahkan, betul ya. Mbak Berlin juga ada keluarga. Ini juga suamiku sudah baru saja pulang, jadinya aku juga harus mulai menyiapkan makan malam gitu Ya kan. Allah. Makan malam untuk beliau. Bener-bener aku nggak ikut makan lagi. Aduh, luar biasa. Terima kasih banyak Cingkudel ya. Terima kasih. Mbakku. Kamu lucu banget, Mbak. Au. Anakku udah 3, beneran anakku 3. Jadi aku bilang dirimu adalah harusnya 1 lagi ya kan, makanya agak sedikit yang aku merasa kok di drakor ini apakah bener nggak boleh gitu kan. Tapi ya memang jadi akhirnya kita riskan juga untuk menyusui itu ya, memang harus ini. Tapi nggak ada kan harus sekian tahun gitu, nggak ada kan? Nggak sih, kemarin sih jedanya 6 bulan lah, karena kan ini recovery kan, karena nanti kalau udah hamil kan menyusui kan, nanti ini kalau belum kering kan kasihan gitu. Jadi lebih ke apa namanya, tunggu dulu gitu. Tapi sekarang sih alhamdulillah ini udah lewat mau setahun ya, 8 bulan nih alhamdulillah sudah cepet sih lebihnya. Dan ini kan ada teman-teman aku juga di sini nih, mungkin boleh dikenalin nggak sih Mbak nih, drakor kelas nih apa sih? Boleh Karena dong, ini silakan. banyak banget. Aku bilang ini semua banyak rata-rata fansmu, jadi boleh dikenalkan sih. Karena drakor, aku juga anak drakor banget ya, maksudnya itemnya aku adalah nonton drakor nih. Jadi pas dapat informasi mau nggak join di sini senang banget gitu. Nah, boleh nggak nih diceritain Mbak, kalau drakor ini agenda aktivitasnya apa aja dan bisa diakses di mana aja buat teman-teman aku, boleh? Oke. Padahal aku baru mau nutup sekalian promosi. Iya. Oh gitu ya. Oke, soalnya ini yang Yang jelas drakor kelas ini adalah
Drakor Class adalah drakor dan literasi. Kami berangkat sebenarnya dari ibu profesional Mbakku. Oh, Jadi oke. teman-teman berkumpul di klip gitu ya. Klip itu adalah apa namanya? Aku depannya lupa. Pokoknya literasi ibu profesional gitu. Kaknya aku lupa. Nah itu kita disuruh menulis selama 1 bulan penuh dan berlangsung selama 12 bulan. Jadi Oke. hitungannya satu itu kita benar-benar menulis 360 hari tuh, ya Oke. kan? Nah, akhirnya karena kita suka ribut sendiri dalam kelas klip itu, akhirnya kita terbuang gitu. Bukan terbuang, merasa kok nggak enak ya. Akhirnya kita ngumpul lagi tuh, kita buat WAG baru lah. Nah, akhirnya jadilah drakor kelas ini gitu. Oh, kelas literasi ibu profesional. Oke. Terima kasih Karisna. Jadi setelah itu kita pertama coba-coba lah apa namanya buat kita aja gitu, buat anggota yang seneng drakor ini challenge 30 hari membuat tentang Koreaan. Jadi kekoreaan, nggak mesti drakor. Bisa K-pop, bisa makanan Korea khas maupun jalan-jalan Korea, pokoknya berkaitan all about Korea gitu ya. Jadi apapun sebenarnya sudah ada di situsnya Drakor Class. Jadi akhirnya terbentuklah tuh blog www enggak pakai www, https/ itu terus drakorclass.com. Kita juga punya Instagram yang sekarang iklive. Jadi kita juga ada iklive yang sebenarnya tidak rutin. Jadi kayak seperti sekarang yang memperingati peduli kanker ini, Mbak, kita baru ngadain iklive. Yang cuma rutin, insya Allah ada di RPK FM. Kita juga siaran di sana loh, gitu kan. Jadi kita juga punya Twitter, kita punya YouTube. Jadi apapun kita sudah lengkap. Ada podcast juga. Jadi kalau mau dengerin atau mau request bahasan podcast yang drakor sedang in, langsung aja gitu kan. Kita punya. Jadi kalaupun mau gabung, boleh banget. Gabungnya gampang, tinggal kirim aja tulisan tentang drakor. Jadi drakornya pun misalkan ngebahasnya nggak cuma misalkan ulasan aja. Misalkan yang mau tentang parenting drakor pun boleh. Kita terima dengan senang hati gitu. Jadi oke banget, silahkan. Jadi pokoknya yang senang hobi nulis, senang ngomong, boleh deh sekali waktu. Silahkan, kita terbuka dengan senang hati mengundang ibu-ibu kece yang senang drakor. Pokoknya berbagi kebahagiaan lah gitu. Dan kita juga baru ulang tahun, kita baru setahun usianya Drakor Class ini. Setahun tapi banyak banget program-programnya, banyak banget platform yang digunakan, tuh udah luar biasa banget loh. Insya Allah kita ketemu kok, misalnya kalau di googling Drakor Class, kita sudah ada beberapa di top search, gaya banget, top search-nya Mbah Google. Wah keren. Pokoknya udah pede. Kalau mau join gimana mau join? Bisa? Atau harus melalui kalau join sih untuk sekarang kita belum terbuka lagi. Kita lebih ke apa namanya terbuka dulu untuk membuka lowongan untuk yang mau nulis drakornya dulu. Jadi nanti kalau misalkan mau podcastan boleh. Jadi kita lebih ngundang secara terbuka dulu, Mbak. Belum open recruitment lagi gitu. Boleh. Ini pasti banyak banget. Lingkungan aku tuh banyak banget yang nonton drakor. Aku sendiri juga. Ayo. Pokoknya kita terima terbuka tulisan, kita terima terbuka untuk mau podcast. Ayolah gabung pokoknya mah gitu. Kita senang dengan senang hati. Boleh nih ya teman-teman nih ya join ya. Terima kasih Drakor Class. Pokoknya terima kasih banget. 1000 kita nonton pada malam hari ini gitu kan. Terima kasih banyak teman-teman Cinggudel, baik yang Drakor Class maupun fans berat Mbak Berlin. Berjumpa lagi. Berjumpa lagi di iklive kita berikutnya dengan event berikutnya, bisa Anyong HTW Cinggudel maupun yang lebih ringan. Pokoknya buat penggemar Drakor Class pasti tahu kan acara-acara Drakor Class. Simak aja terus Instagram, podcast kita, dan baca-baca www terus sih drakorclass.com, https drakorclass.com gitu. Terima kasih banyak Mbak Berlin. Thank you. Maaf kalau saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Pokoknya luar biasa narasumber kita pada kali ini. Annyeong, terima kasih.